dilakukan selama ini. Kalau yang sekarang Pak Ito Sumardi, menurut Anda langkah-langkah yang harus diambil seperti apa? Karena dari pihak kepolisian masih fokus pada dugaan penistaan agama, kemudian muncul pula aliran dana ini. Sekalipun statusnya sudah ke penyidikan, tapi belum ada tersangka sama sekali. Baik, gini Mas Andro ya, saya juga sudah bicara dengan penyidik ya, bahwa tersangka itu kan penetapannya harus melalui satu proses ya. Langsung penyidiknya mengatakan bahwa saat ini sudah ditemukan ada indikasi unsur-unsur yang mengarah kepada penistaan agama sesuai pasal 156A. Kemudian hasil dari klarifikasi kemarin itu tentunya akan didalami dengan pemeriksaan ya, karena sudah diperiksa 4 saksi termasuk pelapor, kemudian juga 5 orang saksi ahli. Ini yang meyakinkan penyidik ada indikasi tindak pidana. Setelah itu kemudian akan dipanggil ya, kalau sudah ditetapkan penyidikan, orang yang diduga terlibat dalam perbuatan tersebut. Mungkin tidak disebutkan di sini oleh saya karena ini menyangkut masalah identitas seorang, tetapi saya kira masyarakat sudah tahu lah. Dan pasti kalau sudah diperiksa yang kedua itu bukan sebagai klarifikasi lagi, tapi pemeriksaan terhadap tersangka untuk kasus penodaan agama. Tapi saya juga mendengar dari teman-teman bahwa saat ini BNPT dan Sus 88 juga itu sedang melakukan pendalaman. Nah, pendalaman mereka tentunya secara teknis tidak mungkin disampaikan kepada masyarakat, dan saya yakin nanti ini akan bisa mengungkap seluruhnya. Tapi sebagaimana Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa ini bukan pondok pesantrennya, tetapi pribadinya. Tapi dia melakukan di satu tempat, yaitu lokus deliktinya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tempus deliktinya adalah diurut daripada perbuatan-perbuatan yang bersangkutan, termasuk pada saat yang bersangkutan dihukum selama 10 bulan untuk kasus pemalsuan ya, YPI ya, pada saat tahun 2011 kalau nggak salah. Saya kira itu yang mungkin harus didalami oleh penyidik dari dua sisi, pidananya, kemudian yang satu tentunya daripada gerakan bawah tanahnya. Karena jangan sampai NI ini menjadi satu organisasi yang terselubung, yang tidak bisa diungkap, tidak bisa dituntaskan, dan juga menurut teman-teman dari BNPT ini juga merupakan satu potensi untuk mendidik, merekrut orang-orang menjadi teroris. Jadi tentunya ini akan menjadi perhatian yang sangat serius. Demikian Mas Andro. Pertanyaannya kemudian adalah melibatkan 3 loh Pak dalam kasus ini, dalam kaitannya dengan Panji Gumilang ini. Polisi iya terlibat di sana untuk masalah penistaan agamanya, BNPT iya untuk menelusuri ada dugaan mungkin dengan NII. Kemudian PPATK juga menelusuri berkaitan dengan 289 rekening. Sebenarnya ini yang harus benar-benar dilihat sekali adalah Panji Gumilangnya, atau mungkin semua orang yang berkaitan ada di dalam sana, Pak? Ya, kita tadi kan tahu ya bahwa Panji Gumilang di sini dari hasil penyelidikan itu yang bersangkutan adalah kingmaker ya. Kingmakernya tentu kita harus melihat dari kingmaker ini, kemudian akan dikembangkan ke bawah dari apa yang dilakukan kepada dia, kepada siapa saja, siapa yang membantu. Nah, ini nanti akan menjadi bahan daripada para penyidik ya untuk mengembangkan. Oleh karena itu kan kita harus mulai daripada kingmaker-nya dulu ya. Baik Pak Ito, kita ke Pak Al-Haidar. Kalau Pak Al-Haidar melihatnya apakah memang ini kita menunggu proses hukum yang bergulir dengan unsur kehati-hatian dan juga sangat teliti dari ketiga pihak tersebut, PPATK, BNPT dan juga Polri, atau ada kesan, mohon maaf ini, anggapan publik kok lamban sekali sih penanganan terhadap Panji Gumilang ini? Iya, saya kira memang publik harus sedikit bersabar karena bagaimanapun proses pengungkapan dan penyidikan itu tidak bisa instan ya saya kira. Jadi saya kira memang perlu ada kehati-hatian, apalagi setahu saya polisi itu kan menerapkan ilmu kepolisian ya dengan metode scientific investigation. Jadi memang dia membutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat, dan saya kira bukti-bukti yang bisa didapatkan dari PPATK misalnya itu sudah bisa memberikan bukti yang sangat kuat bahwa Panji Gumilang terlibat dalam kasus-kasus seperti makar ataupun kasus yang sifatnya politis ya, dan juga selain pencucian uang atau money laundering itu. Jadi saya kira nama-namanya juga sudah diungkapkan oleh banyak peneliti, bukan hanya saya saja. Kalau saya kan hanya peneliti kecil saja ya, peneliti etnografi ya, dark etnografi. Jadi ya, dan saya sudah menulis juga tentang itu dalam bentuk buku dan juga beberapa jurnal.
Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sebenarnya bisa diungkap secara scientific investigation yang metodenya itu dikuasai oleh polisi. Jadi saya kira itu kita tunggu saja, kita harus bersabar sedikit memang melihat drama yang sangat mengerikan ini, karena Panji Gumilang ini sebenarnya adalah pendusta agama dia. Jadi dia juga yang telah mengambil dana-dana dari umat, dari anak yatim inilah yang kita menginginkan supaya dibangunnya sebuah sistem pendidikan yang gratis bagi semua masyarakat, yang pada waktu itu idealismenya kita adalah bahwa karena negara Republik Indonesia pada saat itu tidak sanggup menyediakan pendidikan yang gratis dan Islami. Maaf, saya potong Pak Haidar. Pak Haidar, saat ini kan yang menjadi persoalan bukan hanya soal Panji Gumilangnya saja, tapi juga para santri yang saat ini masih menimba ilmu di sana. Lantas bagaimana untuk melihat ke depan nasib dari para santri ini? Apakah cukup dibina atau bagaimana, Pak? Iya, pesantren sebagai lembaga pendidikan itu sebenarnya tidak ada masalah ya, dan tidak ada yang namanya praktek-praktek pelacuran di sana, nggak ada praktek-praktek yang terlalu menyimpang, tidak ada. Paling ada penyimpangan kecil dan juga pelecehan seksual ya, dan itu umum terjadi di mana-mana. Dan saya kira itu jangan ditutup karena itu merupakan sumbangan kontribusi dari kami dulu sebagai orang-orang yang sudah tertipu ya tahun 9 oleh Abu Toto ini. Terima kasih banyak Pak Al Haidar, Pak Ito Sumardi, terima kasih banyak. Mohon maaf durasi kami sangat terbatas Bapak-Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Al Haidar, Pak Ito Sumardi, dan kami tadi sudah berusaha untuk mengundang ex pengajar Ponpes Al Zaitun Bapak Ahmad Sudirman, namun yang bersangkutan sampai dengan akhir dialog tidak bisa bergabung bersama kami.